Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kembali malam ini kita akan merenungkan lagi firman Tuhan dalam acara spesial kita One Night at a Time. Saudara, malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan Mazmur 90. Suatu mazmur yang sangat luar biasa, yang sangat sering mungkin Bapak Ibu membacanya, terutama pada waktu ada peristiwa duka dalam ayat yang ke-10 yang sangat terkenal, yang mengatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, sebelum kita lanjutkan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan dari pasal ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, malam hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mau Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, Engkau menyatakan kepada kami kehendak-Mu, supaya kami boleh menikmati kehidupan, anugerah, hari-hari yang masih Engkau percayakan kepada kami dengan suatu kehidupan yang baik, dengan suatu kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dengan hidup sebagaimana yang Engkau sendiri rancangkan atas kami. Mari berbicaralah kepada kami semua dan nyatakan kehendak-Mu sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, Mazmur 90 ini, kalau kita lihat, ini Mazmur yang disusun secara apik oleh Musa. Dan salah satu di antara Mazmur Musa. Dan kalau kita memperhatikan Mazmur ini, saudara, indah sekali. Pemazmur ini, Musa memulai dengan mengungkapkan tentang Allah. Dan dia mengungkapkan dalam ayat yang pertama dan kedua, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Saudara, kalau kita lihat dalam bagian ini, jelas sekali Musa mengatakan bahwa Allah itu pada hakikatnya adalah Allah yang kekal. Allah ada selama-lamanya dalam segala kekekalan waktu, baik waktu yang lampau, sekarang, maupun waktu yang akan datang. Engkaulah, ya, dikatakan Allah yang selama-lamanya ada. Ya. Sebelum gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika dia bicara tentang kekekalan Allah, bahwa Allah yang dikenalnya adalah Allah yang kekal, Allah yang dikenalnya adalah Allah yang ada dan selalu akan ada. Nah, kemudian kalau saudara memperhatikan ayat-ayat berikutnya, dia mulai bicara tentang hakikat manusia, kenyataan kita manusia. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Dan seterusnya, kalau saudara membaca ayat-ayat itu hingga sampai di ayat yang ke-10, ketika dikatakan di sana masa hidup kami dalam kesadaran akan kenyataan manusia yang fana, manusia yang tidak kekal dibandingkan Allah yang kekal, manusia yang adanya bersifat sementara di bumi. Musa berkata, masa hidup kami itu terbatas 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Itu pun kalau kita baca di sini, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Dalam gambaran waktu yang Musa pakai itu, terungkap bahwa kenyataan hidup kita adalah sangat singkat, akan berlalu buru-buru dan melayang lenyap. Saudara, dalam bagian ini kita melihat bahwa Musa sangat menyadari keterbatasan kita manusia.
dan betapa singkatnya waktu hidup manusia. Nah saudara, kalau kita lihat Musa sendiri sebenarnya dia cukup berusia lanjut kalau dibanding dengan kita. Ya, dalam konteks kalau kita mengerti waktu dan hari-hari yang sama seperti hari Musa. 40 tahun Musa harus berlari, dia mengungsi ke tanah Midian karena membunuh orang Mesir. Dan setelah dia kembali dari Midian, dia 40 tahun berjalan bersama-sama dengan orang Yahudi ketika mereka eksodus atau keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan Musa sendiri memang tidak sampai ke tanah perjanjian itu. Dia hanya sampai di seberang dari sungai Yordan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di konteks ini kita melihat sekalipun Musa melewati usia hidup yang lebih panjang dari apa yang dia ungkapkan di sini, tetapi itu pun dia menyadari betapa singkatnya hidup, betapa terbatasnya hidup. Kalau Bapak Ibu membaca ungkapan-ungkapannya dalam ayat 4, 5 hingga ayat 9, dia mengungkapkan dan menggambarkan itu dalam berbagai-bagai bentuk ungkapan. Misalnya di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang, ayat 6, dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Penggambaran kehidupan manusia yang betapa ringkihnya dan betapa singkatnya. Nah saudara, menyadari itu kemudian apa yang penting? Dalam ayat 11 kemudian dia berkata, siapa yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada kepada gemasmu? Musa ketika bicara bahwa manusia hidup sangat terbatas. Kita begitu ringkih hidup di dunia ini, bahkan seperti bunga yang pagi hari berkembang dan sore hari menjadi lisut dan layu. Kita seperti debu yang terhempas, cepat sekali berlalu, cepat sekali menjadi tiada. Dan siapa yang bisa menahan itu? Siapa yang bisa menahan penetapan Allah itu ketika Allah menjatuhkan batas umur atas kehidupan kita? Siapa yang bisa mengontrol Allah? Tidak ada. Nah, karena itu dia kemudian menasihati kita semua di dalam ayat 12. Dan malam hari ini itu yang perlu kita renungkan lagi. Dia berkata begini, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kesadaran bahwa hidup ini begitu ringkih dan hidup ini begitu terbatas. Dan kita sudah menyaksikan itu. Bukan saja dalam pengalaman Musa di masa lalu. Ketika mungkin dalam perjalanan dia melihat bagaimana orang-orang Israel bertumbangan. Generasi yang keluar dari Mesir itu semua yang berusia di atas 20 tahun digambarkan mati dalam perjalanan 40 tahun di mana mereka mengitari padang gurun Sinai menuju ke tanah perjanjian. Dia menyaksikan jutaan orang mati. Dan dia tahu betapa ringkihnya kehidupan. Ketika Allah menyatakan kedaulatannya atas kehidupan manusia, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahan dan mengendalikan apa yang dikatakan di dalam ayat 11 itu sebagai murka, sebagai gemasnya Allah. Dan karena itu, hal yang penting, hal yang patut kita semua manusia merenungkan adalah bagaimana kita hidup dengan bijaksana. Bagaimana kita mengelola kehidupan yang singkat dan terbatas ini sedemikian rupa supaya berkenan kepada Allah. Supaya hari kematian kita bukan hari
kesengsaraan, bukan hari malapetaka, tetapi hari kematian akan menjadi hari kesukaan. Karena itu hari di mana kita akan menikmati semua keindahan dan kemuliaan Allah yang kekal dan dahsyat itu. Karena itu dia bilang dalam doa ini, ajar kami. Nah, malam hari ini Bapak, Ibu, Saudara, di tengah pandemi ini mari kita belajar. Kita belajar. Pandemi ini memperlihatkan kepada kita bahwa benar-benar kita ringkih. Virus yang tidak kasat mata, bahkan dalam ukuran dimensi yang makin kecil, yang sangat tidak bisa terlihat oleh mata kita, dapat merenggut nyawa kita dalam beberapa hari. Ada begitu banyak kekasih-kekasih kita, orang-orang yang kita kenal, mengalami keadaan itu. Itu sebabnya kita juga tidak bisa mempersalahkan Tuhan dan menyatakan protes kita. Itu kedaulatan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan siapapun dari kehidupan kita berlalu bagaikan bunga yang layu di sore hari, maka kita juga harus menerimanya dengan rela. Bahkan ketika itu juga datang menghampiri kita. Tentu saja kita harus tetap memiliki optimisme. Kita tetap memiliki pengharapan untuk Tuhan kembali menganugerahkan kepada kita kesempatan-kesempatan. Tetapi kita sadar bahwa kita semua terbatas. Nah, hidup yang bijaksana, hidup yang dikelola sedemikian rupa adalah suatu kehidupan yang ada di dalam persekutuan dengan Allah yang kekal. Suatu kehidupan yang bergantung kepada Allah. Suatu kehidupan yang ada bahkan di dalam Allah. Dan ayat 13 kalau baca sampai dengan ayat 17, disinilah pemazmur Musa dalam hal ini meminta perkenanan Allah untuk terus hadir dalam kehidupannya, membimbingnya, menopangnya, menolongnya untuk dapat terus menjalani hari-hari kehidupan yang masih dan yang sedang Tuhan percayakan kepadanya. Kembalilah katanya, ya Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hambamu, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Bagian akhir dari ayat-ayat ini memperlihatkan betapa Musa rindu bahwa dalam kehidupan yang memang sementara dan ringkih ini, hidupnya selalu ada dalam bimbingan Allah. Allah yang mungkin tadinya terasa jauh, tetapi sekarang dia berkata dalam doanya, dalam harapannya, Tuhan kembalilah, sayangi kami, tuntunlah kami di hari-hari yang masih Engkau percayakan, supaya kami tetap bisa menikmati sukacita di dalam Engkau. Kami bisa terus memberitakan dan menyaksikan itu kepada generasi-generasi yang akan datang. Sayangilah kami. Dan dalam bagian yang terakhir, ini sesuatu yang menunjukkan kerendahan hati sang pemazmur ketika dia berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Hidup yang mungkin masih kita nikmati hari ini, besok, bulan depan, tahun depan, adalah satu kemurahan Allah belaka. Adalah satu pemberian Allah, kasih karunia Allah. Tentu di tengah pandemi ini kita berjuang, kita menjaga protokol kesehatan, kita menerapkan 5 prinsip 5M. Kita mencoba meminum banyak nutrisi, memakan banyak nutrisi, meminum suplemen dan vitamin. Kita berkegiatan olahraga, kita melakukan semua yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menghindar dari virus yang berbahaya.
Tetapi kembali lagi kita harus sadar bahwa hidup kita adalah anugerah. Kita hanya hidup dari kemurahan Allah, bukan dari kecakapan kita mengelola hidup ini, tetapi kita hidup dari kemurahan Allah. Kita harus secara cakap mengelola hidup, tetapi itu pun adalah anugerah dari Allah. Karena itu mari malam ini belajarlah untuk menyerahkan seluruh hidup saudara kepada Allah. Minta pimpinannya, hidup terus dalam hikmat-Nya, hidup dengan bijaksana, hidup dalam ketergantungan kepadanya, hidup di mana kita terus menyerahkan hidup, menyerahkannya untuk dipimpin dan disertai untuk menikmati kasih sayang Allah. Seberapa hari-hari hidup yang Ia percayakan kepada kita? 70 tahun kah? 80 tahun kah? Atau sepanjang apa yang Tuhan percayakan dan berikan? Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Hiduplah dengan bijaksana, dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, di dalam anugerah hidup yang sementara ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Malam hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya. Tuhan, berbicaralah terus kepada kami, berkati tiap-tiap kami Tuhan di tengah pandemi ini. Kami sadar bahwa kami terbatas, kami sadar bahwa hidup kami begitu ringkih, umur-umur kami terbatas dalam keadaan kehidupan di dunia ini. Tetapi kami bersyukur kami punya pengharapan untuk hidup dalam kekekalan bersama Engkau. Karena itu sayangi kami terus Tuhan di tengah pandemi ini, bimbing kami, hadir terus dalam hidup kami. Berikan kepada kami kesempatan untuk terus menikmati anugerah-anugerah hidup yang Kau berikan. Pakai kami supaya kami bersuka cita dengan kehidupan ini, dengan terus juga menjadi berkat bagi orang lain, memberitakan dan menyampaikan terang kasih-Mu kepada orang-orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua, topang kami semua, jaga saudara kami yang masih bergumul dengan virus COVID ini, yang sedang isolasi mandiri di rumah atau yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan hadir dalam hidup mereka, Tuhan hadir dalam di kamar-kamar tempat mereka berada, Tuhan hadir dalam keperluan-keperluan mereka, kekuatan yang mereka butuhkan, pemulihan kesehatan yang mereka harapkan. Kuasa Allah berlangsung atas semuanya itu, dan Tuhan pakai tangan-tangan dokter, perawat. Tuhan juga kuatkan mereka di masa-masa keletihan mereka ini, supaya mereka tetap bisa menjadi berkat. Dan semua jemaat yang Kau kasihi, jaga kami dan pimpin kami terus, supaya di masa hidup yang Tuhan percayakan kami tetap memuliakan Engkau dan tetap hidup dalam kebijaksanaan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.